Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta Sekolah Bahasa Arab ILST Institute dimanapun berada. Kita bertemu di sesi yang ke-8 di program Ilmu Nahu level 2. Pada sesi-sesi sebelumnya, kita sudah selesai membahas rincian dari kalimah isim dan fiil. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rincian dari kalimah yang ketiga, yaitu harof, atau yang disebut juga dengan kata penghubung. Nah, berbeda dengan pembahagian isim dan fiil, yang biasanya terbagi kepada mu'rab dan mabni, maka harof hanya mempunyai satu pembahagian saja, yaitu mabni. Dalam arti kata, seluruh kalimat harof berstatus mabni, ya, dalam artian ia tidak mempunyai bentuk perubahan, tetap dalam satu kondisi selama-lamanya. Nah, misalnya pada contoh marartu bi Muhammadin, saya bertemu dengan Muhammad. Nah, di sini ada kalimat bi yang merupakan huruf jar, ya. Nah, kalau kita analisis bi ini jenisnya adalah huruf jar, ya. Fungsinya menjarkan isim setelahnya, kemudian hukumnya mabni kasroh. Nah, dia selalu mabni, ya, dalam kondisi ataupun dalam susunan kalimat yang lain pun dia juga seperti ini. Nah, ini salah satu contoh dari huruf jar. Kemudian contoh yang kedua, la yaftaha Muhammadun al-baba. Muhammad tidak akan membuka pintu. Nah, di sini salah satu dari huruf yang akan kita analisis adalah huruf lan, yang merupakan huruf nasab, ya. Nah, kalau kita analisis, lan jenisnya adalah huruf nasab, fungsinya menasabkan fiil mudhari setelahnya, kemudian hukumnya mabni sukun. Oke. Kemudian contoh yang ketiga misalnya, lam yaftah Muhammadun al-baba. Muhammad tidak atau belum membuka pintu. Nah, di sini yang terkategori sebagai harof adalah lam, ya. Nah, kalau kita analisis, lam jenisnya adalah huruf jazam, fungsinya menjazamkan fiil mudhari setelahnya, hukumnya adalah mabni sukun. Nah, inilah di antara beberapa contoh dari kalimat harof. Nah, sekarang apa ciri-ciri dari kalimat harof? Nah, jawabannya adalah harof tidak mempunyai tanda-tanda kalimah isim dan juga tidak mempunyai tanda-tanda fiil. Nah, dalam arti kata, kalau sebuah kalimat tidak mempunyai tanda isim dan juga tanda fiil, maka bisa dipastikan kalimah itu adalah harof. Nah, misalnya pada contoh yang tadi, marartu bi Muhammadin, ya. Nah, kalimat bi ini bisa kita pastikan dia adalah harof. Ya, kenapa? Ya, yang pertama karena dia tidak mempunyai tanda-tanda isim. Seperti misalnya khofat, tanwin, beralif lam, kemudian didahului oleh huruf jar, huruf qasam, huruf nida, idhofah, ataupun isnad ilaih. Nah, dia tidak mempunyai salah satu dari ciri-ciri dari kalimah isim tersebut. Begitu juga dengan tanda-tanda fiil. Tidak satupun tanda fiil yang ada pada kalimah bi. Ya, dia tidak diawali oleh qad, tidak diawali oleh sin atau saufa, tidak dihubungi oleh ta ta'nis yang sakin dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu bi ya terkategori sebagai kalimah harof.
Begitu juga dengan contoh lan yaftaha Muhammadun al-baba. Kalimat lan di sini juga berkategori sebagai kalimat harof. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai tanda-tanda isim dan juga tidak mempunyai tanda-tanda fiil. Nah, sama juga dengan contoh yang ketiga tadi, yaitu lam yaftah Muhammadun al-baba. Kalimat lam di sini juga terkategori sebagai kalimat harof karena tidak mempunyai tanda-tanda isim dan tanda-tanda fiil. Oke, ini ciri-ciri dari kalimat harof. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis dari harof. Nah, secara umum, harof bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan harof yang mukhtas bil ismi. Kemudian yang kedua ada harof yang mukhtas bil fi'li. Dan yang ketiga ada harof yang ghairu mukhtas. Nah, apa itu harof yang mukhtas bil ismi? Yaitu huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke kalimat isim saja. Dia tidak bisa masuk ke fiil ataupun harof. Nah, ini disebut dengan harof yang mukhtas bil ismi. Oke. Apa saja harof yang seperti ini? Nah, dia ada 4 jenis ya. Ada huruf jer, huruf qasam, huruf nida, dan huruf istisna. Nah, dalam arti kata, huruf-huruf ini setelahnya pasti isim. Ya, karena huruf-huruf ini hanya bisa masuk ke kalimat isim tersebut. Oke, kemudian mukhtas bil fi'li, yaitu huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke kalimat fi'il saja, tidak bisa masuk ke kalimat isim ataupun harof. Nah, apa saja hurufnya? Nah, dia ada 2 jenis, yaitu huruf nasab dan huruf jazam. Nah, kedua huruf ini hanya bisa masuk ke fi'il saja, dan fi'ilnya pun hanya fi'il mudhari saja. Oke. Kemudian yang ketiga, haraf yang ghairu mukhtas, yaitu huruf-huruf yang bisa masuk ke kalimat isim dan juga bisa masuk ke kalimat fi'il. Artinya, dia bisa masuk ke isim dan juga bisa masuk ke fi'il. Nah, ada berapa jenis huruf yang ghairu mukhtas? Nah, dia ada 2. Ada yang disebut dengan huruf ataf dan ada yang disebut dengan huruf istifham. Nah, sekarang kita akan jelaskan rincian dari semua huruf-huruf ini. Oke. Pertama, kita akan bahas rincian huruf yang mukhtas bil ismi. Yang pertama adalah huruf jer, ya. Yaitu huruf yang berfungsi untuk menjarkan kalimat isim setelahnya. Nah, hurufnya ada 20 sebagai berikut. Yang pertama min, yang bermakna dari. Kemudian ila, yang bermakna ke atau kepada. Kemudian hatta, yang bermakna hingga atau sehingga. Kemudian khala, yang bermakna selain atau kecuali. Kemudian ada, yang bermakna selain atau kecuali, sama dengan khala. Kemudian hasya, yang juga bermakna selain atau kecuali. Kemudian fi, yang bermakna di atau pada. Kemudian an, yang bermakna dari atau tentang. Kemudian ala, yang bermakna di atau di atas. Kemudian mul, yang bermakna sejak, ya. Oke. Kemudian mundu, yang bermakna semenjak. Kemudian rubba, yang bermakna amat banyak atau sedikit. Kemudian li, yang bermakna bagi atau untuk. Kemudian kai, yang bermakna agar atau supaya.
kemudian wa yang bermakna demi, ta yang bermakna demi, kemudian ka yang bermakna seperti, kemudian bi yang bermakna dengan, kemudian la'alla yang bermakna mudah-mudahan, dan yang terakhir mata yang bermakna kapan. Nah, inilah 20 huruf dari huruf-huruf jar. Nah, bagaimana contoh penggunaannya dalam kalimat dan cara analisisnya? Nah, sekarang kita lihat. Misalnya pada kalimat min masjidin ila baitin. Nah, kita analisis kalimat min ya. Jenisnya adalah huruf jar, fungsinya menjarkan isim setelahnya, hukumnya mabni sukun. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari huruf jar. Kemudian yang kedua ada namanya huruf qasam. Nah, apa itu huruf qasam? Yaitu huruf yang digunakan untuk bersumpah dan ia juga menjarkan isim setelahnya. Nah, huruf qasam ini ada 3 buah sebagai berikut. Yang pertama wa yang bermakna demi, kemudian bi yang juga bermakna demi, dan ta yang bermakna demi. Nah, sehingga semua huruf qasam ini maknanya adalah demi, ya, karena dia digunakan untuk bersumpah. Nah, dalam penggunaan huruf ini sering dituliskan atau dicantumkan dalam Al-Quran, salah satunya seperti wal 'asri innal insana lafi khusrin. Nah, di sini yang contoh dari huruf qasam itu adalah kalimat wa, wal 'asri. Nah, kalau kita analisis, jenisnya adalah huruf qasam, fungsinya adalah untuk bersumpah, hukumnya adalah mabni fathah. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga dari huruf yang mukhtas bil ismi, yaitu huruf nida. Nah, apa itu huruf nida? Yaitu huruf yang berfungsi untuk menyeru atau memanggil seseorang. Nah, hurufnya ada 7 buah sebagai berikut. Yang pertama, ya, yang bermakna wahai, yang digunakan untuk panggilan dekat dan jauh. Kemudian, yang selanjutnya, a, ya, yang bermakna wahai. Kemudian ai yang juga bermakna wahai. Nah, kedua huruf ini a dan ai digunakan untuk panggilan dekat saja. Kemudian a, ya, a-nya panjang yang bermakna wahai. Kemudian aya yang juga bermakna wahai, dan haya yang juga bermakna wahai. Nah, ketiga huruf ini, a, aya, dan haya, digunakan untuk panggilan jauh saja. Oke. Kemudian yang terakhir, ruwa, yang juga bermakna wahai, digunakan untuk panggilan minta tolong. Nah, inilah ketujuh huruf dari huruf nida. Nah, sekarang bagaimana contoh penggunaannya? Nah, seperti ya Rasulullahi. Nah, di sini ada ya yang merupakan huruf nida. Nah, bagaimana cara analisisnya? Ya, jenisnya adalah huruf nida, fungsinya untuk memanggil atau menyeru seseorang, hukumnya adalah mabni sukun. Ya, karena akhirnya adalah alif yang tidak berharkat. Nah, dalam artian dia sukun ya. Oke, ini jenis yang ketiga dari huruf yang mukhtas bil ismi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang keempat, yaitu huruf istifna. Nah, apa itu huruf istifna?
yaitu huruf yang bertugas untuk mengecualikan sesuatu dari komunitasnya dan juga menasabkan isim setelahnya. Nah, huruf istisna ini ada 8 sebagai berikut. Yang pertama, illa, yang bermakna selain atau kecuali. Kemudian ghairu, yang juga bermakna selain atau kecuali. Kemudian siwa. Kemudian suwa. Kemudian sawaun. Kemudian khala. Kemudian ada. Dan yang terakhir adalah hasya, yang juga bermakna selain atau kecuali. Nah, jadi semua huruf istisna ini maknanya adalah selain atau kecuali. Nah, sekarang bagaimana contoh penggunaannya? Nah, misalnya ja'al qaumu illa Muhammadan. Nah, di sini ada illa, ya. Nah, jenisnya adalah huruf istisna. Fungsinya adalah mengecualikan isim setelahnya dari komunitasnya, kemudian hukumnya adalah mabni sukun. Oke, ini adalah jenis yang terakhir dari huruf yang mukhtas bil ismi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu rincian huruf yang mukhtas bil fi'li. Nah, yang pertama adalah huruf nasab. Nah, apa itu huruf nasab? Yaitu huruf yang berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Yang mana jumlah hurufnya ada 10 sebagai berikut. Yang pertama an, yang bermakna bahwa. Kemudian lan, yang bermakna tidak akan. Kemudian idzan, yang bermakna kalau begitu. Kemudian kai, yang bermakna agar. Nah, keempat huruf nasab yang pertama ini, dia menasabkan dengan dirinya sendiri. Dalam arti kata, yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya adalah huruf an, lan, idzan, dan kai sendiri. Nah, misalnya, lan yaftaha Muhammadun al-baba. Muhammad tidak akan membuka pintu. Nah, di sini yang menasabkan yaftaha adalah huruf lan secara langsung. Nah, kalau kita analisis, lan jenisnya adalah huruf nasab, fungsinya menasabkan fi'il mudhari setelahnya, hukumnya adalah mabni sukun. Oke. Selanjutnya, huruf nasab yang kelima adalah lam kai, yang bermakna agar atau supaya. Kemudian lam juhud, yang bermakna akan. Kemudian hatta, yang bermakna hingga. Kemudian jawab bil fa, maksudnya huruf fa yang menjadi jawab dari kata sebelumnya, yang bermakna maka. Kemudian al-jawab bil waw, maksudnya huruf waw yang menjadi jawab dari kalimat sebelumnya, yang bermakna dan. Dan yang terakhir adalah au, yang bermakna atau. Nah, keenam huruf nasab yang terakhir ini, dia menasabkan dengan perantaraan huruf an yang diperkirakan setelahnya. Artinya tidak dituliskan. Nah, sehingga huruf nasab yang 6 yang terakhir ini, dia menasabkan bukan dengan dirinya sendiri, tapi dengan an yang disembunyikan setelahnya. Nah, misalnya pada contoh, ji'tu li'adrusa. Nah, li'adrusa, lamnya ini adalah lam kai. Ya, yang menasabkan adrusa bukan li secara mandiri, tapi setelahnya ada huruf an yang disembunyikan, yaitu ji'tu li'an adrusa. Saya datang untuk belajar. Nah, sehingga li kalau kita analisis, jenisnya adalah huruf nasab, fungsinya menasabkan fi'il mudhari setelahnya, kemudian hukumnya adalah mabni kasroh.
Oke, nah ini rincian dari huruf nasab. Kemudian yang kedua, yaitu huruf jazam. Nah, apa itu huruf jazam? Yaitu huruf yang berfungsi untuk menjazamkan fiil mudhari setelahnya, di mana jumlah hurufnya ada 18 sebagai berikut. Yang pertama, lam, yang bermakna tidak atau belum. Kemudian alam, kemudian lama, yang bermakna tidak atau belum. Kemudian alam, yang bermakna apakah tidak atau apakah belum. Kemudian alamma, yang bermakna apakah tidak atau belum. Kemudian lamul amri wad du'a, ya, yang bermakna hendaklah. Kemudian lamun fin nahyi wad du'a, ya, yang bermakna janganlah. Nah, keenam, huruf jazam yang pertama ini dia hanya bisa menjazamkan satu fiil saja. Nah, misalnya lam yaftah Muhammadun al-baba. Muhammad belum membuka pintu. Nah, huruf lam di sini dia hanya bisa menjazamkan satu fiil mudhari setelahnya, yaitu fiil yaftah. Nah, kalau kita analisis, lam jenisnya adalah huruf jazam, fungsinya menjazamkan fiil mudhari setelahnya, hukumnya adalah mabni sukun. Oke. Kemudian yang selanjutnya, in, yang bermakna jika. Kemudian ma, yang bermakna apa. Kemudian man, yang bermakna siapa. Kemudian mahma, yang bermakna manakala. Nah, mulai dari huruf in sampai huruf jazam yang terakhir nanti, dia bisa menjazamkan dua fiil mudhari secara sekaligus. Dengan rincian, fiil yang pertama disebut dengan fiil syarat, dan fiil yang kedua nanti disebut dengan fiil jawab syarat. Nah, sekarang kita lanjutkan hurufnya. Izma, yang bermakna ketika. Kemudian ayun, yang bermakna yang mana. Kemudian mata, yang bermakna kapan. Kemudian anna, yang bermakna dari mana. Kemudian ayyana, yang bermakna kapan saatnya. Kemudian ainama, yang bermakna dimanapun. Kemudian haitsuma, yang bermakna bagaimanapun. Kemudian kaifama, yang bermakna bagaimanapun. Dan yang terakhir adalah idzan, yang bermakna kalau begitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dia menjazamkan dua fiil sekaligus. Nah, misalnya seperti in tadhhab adhhab. Nah, jika kamu pergi, saya pergi. Nah, di sini in adalah salah satu dari huruf jazam yang menjazamkan dua fiil. Kemudian tadhhab disebut dengan fiil syarat, dan adhhab yang kedua adalah fiil jawab syarat. Nah, kalau kita analisis lafaz in-nya, ya, in adalah jenis atau berjenis sebagai huruf jazam, kemudian fungsinya menjazamkan fiil mudhari setelahnya, dan hukumnya adalah mabni sukun. Nah, inilah rincian dari huruf jazam, yang merupakan salah satu dari huruf yang mukhtas bil fi'li. Sekarang kita masuk kepada rincian dari huruf yang ghairu mukhtas. Nah, yang pertama adalah huruf ataf. Nah, apa itu huruf ataf? Yaitu huruf yang berfungsi untuk menghubungkan kata setelahnya, atau yang disebut juga dengan ma'tuf, dengan kata yang sebelumnya, atau yang disebut juga dengan ma'tuf alaih. Yang mana huruf ataf ini semuanya ada 10 buah sebagai berikut.
Yang pertama adalah wa yang bermakna dan. Kemudian fa yang bermakna lalu. Kemudian summa yang bermakna kemudian. Kemudian au yang bermakna atau. Kemudian am yang juga bermakna atau. Kemudian imma yang bermakna ada kalanya. Kemudian bal yang bermakna tetapi. Kemudian la yang bermakna tidak. Lakin yang bermakna akan tetapi. Dan hatta yang bermakna sehingga. Nah, inilah 10 dari huruf athof. Nah, sekarang bagaimana contoh penggunaannya? Misalnya pada kalimat Ja'a Muhammadun wa Bakrun. Muhammad dan Bakar telah datang. Nah, di sini yang terkategori sebagai huruf athof adalah huruf waw. Nah, kalau kita analisis, waw jenisnya adalah huruf athof, fungsinya menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya, kemudian hukumnya adalah mabni fathah. Sementara lafaz bakrun di sini adalah ma'tuf dan Muhammadun adalah ma'tuf alaih. Nah, ini rincian dari huruf athof. Kemudian yang kedua dari pembahagian haraf yang ghairu mukhtas ini adalah huruf istifham. Nah, apa itu huruf istifham? Huruf yang berfungsi untuk bertanya tentang sesuatu, yang mana hurufnya ada 2 sebagai berikut. Yang pertama adalah hal yang bermakna apakah. Kemudian a yang bermakna juga apakah. Nah, apa perbedaannya? Kalau hal digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Sementara kalau a ya digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang jelas atau klarifikasi. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Nah, misalnya hal anta thalibun, apakah kamu seorang siswa? Nah, ini adalah penggunaan hal ya. Nah, jawabannya na'am atau la saja. Na'am, iya atau la tidak. Nah, itu penggunaan dari hal ya. Nah, kalau kita analisis hal, jenisnya adalah huruf istifham, fungsinya untuk menanyakan sesuatu, hukumnya adalah mabni sukun. Nah, kemudian contoh dari penggunaan hamzah atau a adalah a'indaka Muhammadun am Bakrun? Apakah di sisimu itu Muhammad atau Bakar? Nah, di sini jawabannya harus jelas ya. Kalau Muhammad kita sebutkan Muhammad, kalau Bakar kita sebutkan Bakar. Nah, sekarang bagaimana cara analisis A? Nah, A jenisnya adalah huruf istifham, kemudian fungsinya untuk menanyakan sesuatu, hukumnya adalah mabni fathah. Nah, inilah rincian dari huruf istifham. Dengan demikian, selesai sudahlah pembahasan kalimah dari isim, fiil, dan haraf, dan insya Allah akan kita lanjutkan kepada bahasan-bahasan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.